banyak nih yang komen dan juga banyak yang nanya nih tentang, Bang, aku jurusan yang non IPA. Jurusan non IPA itu kan kayak IPS, terus ada juga yang ini ya, apa sih namanya? Yang mungkin kayak misalkan masak dan lain sebagainya. Itu apa sih namanya? Nah, aku agak-agak lupa lah ya. Bisa nggak Bang, jurusan yang kayak gitu masuk ke Teknik Pertambangan Perminyakan atau FTTM? Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Purba di channel kita, Rafael GS. Nah, sekarang udah pengumuman SNPTN ya. Nah, apa sih namanya? Yang undangan ya. Nah, jadi beberapa dari adik-adik di bawah ini ya, yang kelas 1, kelas 2 SMA, banyak nih yang komen dan juga banyak yang nanya nih tentang, Bang, aku jurusan yang non IPA. Jurusan non IPA itu kan kayak IPS, terus ada juga yang ini ya, apa sih namanya? Yang mungkin kayak misalkan masak dan lain sebagainya. Itu apa sih namanya? Nah, aku agak-agak lupa lah ya. Bisa nggak Bang, jurusan yang kayak gitu masuk ke Teknik Pertambangan Perminyakan atau FTTM? Atau masuk jurusan pertambangan atau masuk jurusan perminyakan? Bisa nggak Bang? Sebelum kita masuk di situ atau membahas topik ini, gimana? Aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan juga sehat-sehat, dan mungkin sekarang kalian lagi santai, minum kopi, lagi ngobrol, nongkrong. Semoga kondisi kalian baik-baik saja saat ini. Nah, langsung aja kita bahas. Bang, bisa nggak sebenarnya aku yang jurusan SMK, yang jurusan IPS, bisa ikut seleksi masuk ke jurusan pertambangan atau perminyakan? Nah, jawabannya udah pasti bisa. Ye. Iya, bisa jurusan IPS, jurusan SMK tentu saja bisa ikut seleksi, tapi jalur tulis. Nah, kalau misalkan jalur non tulis kayak undangan gitu, aku nggak tahu ya informasinya. Tapi kalau misalkan jalur tulis kan bisa, karena ada skemanya. Skema kalau kami dulu namanya IPC, skema ujian IPC. Kalau kalian apa? Itu kan skema ujian kalau misalkan anak IPA mengambil jurusan yang IPS kayak ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, kan bisa melalui itu juga ya. Kenapa anak IPS nggak bisa ngambil jalur itu kan untuk ke jurusan-jurusan teknik kayak IPA, yang IPA teknik kayak misalkan perminyakan, pertambangan, sipil sipil, mesin, dan teknik-teknik yang lain, penerbangan, bisa aja tentu. Nah, skemanya melalui IPC yang tadi. Nah, tapi sebenarnya permasalahannya yang pengen aku bahas di sini itu bukan itu aja. Kalau itu kan udah jelas ya, aku jawab bisa. Tentu saja bisa. Cuman yang paling sulitnya adalah mempersiapkan diri menuju ujian itu. Nah, tadi katanya bisa Bang. Kok sekarang kayak gini jawabannya? Nah, ini aku jelasin dulu. Tenang dulu men. Santai dulu bro, santai. Jangan emosi. Sebenarnya nggak emosi ya. Aduh, krik. Nah, jadi kita kan jurusan IPS nih misalnya, atau SMK. Untuk ambil tes itu kan yang diujikan itu materi-materi IPA. Itu kayak matematika, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Dan itu udah dibagi di kurikulum anak IPA mulai dari semester 1 atau mungkin dari mulai kelas 1 SMA, kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Dan tentu saja untuk mempelajarinya itu ya penuh dengan tantangan, makanya dibagi atas 3 tahun itu. Nah, yang untuk jurusan SMK dan IPS kan belajarnya tentang IPS dan SMK ya, kurikulum sesuai dengan jurusannya mereka. Nah, tentu saja membutuhkan usaha yang sangat ekstra untuk mengejar ketertinggalan materi-materi yang akan diujikan di seleksi jurusan teknik itu kan, baik itu teknik pertambangan, perminyakan, atau jurusan teknik yang lain kayak teknik sipil, teknik mesin, apalagi penerbangan, teknik apalagi yang banyak ya, teknik informatika dan lain sebagainya. Dan ini bukan berarti nggak bisa, tapi butuh usaha yang sangat ekstra dan kemauan yang sangat tinggi untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dan banyak cerita juga yang menyebut
juga yang real terjadi di lapangan, anak-anak IPS yang berhasil, bukan berarti nggak bisa ya, tapi memang membutuhkan usaha ekstra. Ya kayak cerita temanku juga, ada yang sebelumnya nggak masuk di SNM tulis atau undangan, dia full time 1 tahun untuk belajar materi-materi itu, mengejar ketertinggalan dan memperkuat dasar-dasarnya, sehingga pas testing atau pas ujian bisa-bisa aja mereka masuk gitu. Nah jadi kalau di pertanyaan awal bisa atau nggak bisa, tentu saja bisa, tapi butuh usaha ekstra. Dan usaha seperti apa yang dibuat untuk mempersiapkan itu, karena kan waktunya terbatas, mulai dari ujian nasional hingga persiapan ke ujian tulis, ya kan? Nah di dalam waktu yang singkat itu gimana cara mempersiapkannya, gimana usaha ekstranya mengejar ketertinggalannya. Bukan berarti nggak mungkin ya, sekali lagi aku disclaimer dulu, bukan berarti nggak mungkin, tapi akan sangat menantang untuk mempersiapkan itu. Karena kalau misalkan kita bahas materi-materi yang paling banyak diujikan itu matematika, fisika, kimia, biologi, dan ini bukan materi yang istilahnya bisa dibaca dalam 1 hari, 2 hari, atau mungkin seminggu gitu. Jadi butuh pemahaman ekstra, butuh dasar-dasar yang kuat untuk bisa memahami materi-materi selanjutnya yang akan diujikan gitu. Nah apalagi di kalkulus nih kan, apalagi nggak bisa langsung baca di materi kelas 3-nya, harus diulang dari materi kelas 1 SMA, materi kelas 2, materi kelas 3, karena itu berurutan semuanya gitu. Nah aku jadi lebih tertarik nih untuk membahas tentang kenapa kalian pengen masuk jurusan itu, kenapa kalian pengen masuk jurusan teknik pertambangan atau perminyakan, hingga misalkan kalian memberanikan diri keluar dari jurusan IPS ambil jurusan teknik pertambangan perminyakan, atau dari SMK ke tambang perminyakan. Aku paham sih, mungkin ada juga teman-teman di sini yang sebenarnya mungkin di awal-awal itu masih belum tahu mau cita-citanya apa gitu. Jadi ya IPS dulu, atau SMK dulu gitu kan. Nah waktu di tengah jalan, oh ternyata aku suka ini, aku pengen ini. Nah aku paham sih untuk alasan itu, maksudnya untuk reason itu. Jadi ya tentu saja kalau misalkan memang itu cita-cita kalian, kejar gitu. Walaupun mungkin di tahun jauh-jauh lah ya, walaupun mungkin bakalan gagal di tes pertama, tapi kan masih ada tes tahun depan. Jadi kita masih punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri gitu, untuk mengejar ketertinggalan materi-materi itu. Dan kalau kita punya 1 tahun, aku yakin sih bisa. Nggak peduli jurusan kalian itu IPS atau IPA atau mungkin kejuruan atau jurusan apalah, kalau punya waktu 1 tahun itu aku yakin sih bisa. Bahkan kurang dari 1 tahun bisa untuk mengejar materi-materi itu. Dengan kuncinya yaitu dasarnya kuat dulu, yaitu di tahun pertama dan kedua, yaitu di kelas 1 dan kelas 2 SMA sebenarnya. Gitu. Ini aku berani bilang gini karena ya aku pernah ngejar materi itu juga sih di kelas 1 materi kelas 1 kelas 2-nya gitu. Karena dulu aku pahamnya itu cara cepat, dan itu sangat berbeda dengan dasar-dasar atau fundamental dari materi pelajaran itu. Dulu cara bimbingan belajar ya dulu, cara cepat itu kan ya untuk menentukan jawabannya gimana cara cepatnya, tapi secara fundamental enggak ternyata gitu. Jadi ya alangkah baiknya secara fundamental, karena ini kan materinya kan bakalan dipakai juga di kuliah dan juga di dunia kerja kan, sesuai dengan materi masing-masing, maksudnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Misalkan teknik pertambangan atau teknik perminyakan bakalan dipakai juga materi-materi itu gitu. Lebih ke logisnya ya, lebih ke mindsetnya, lebih ke dasar-dasar pola pikirnya gitu. Nah ini udah merembet ya pertanyaannya mulai dari bisa atau nggak bisa, menjadi selanjutnya gimana untuk melewati tantangan memulai dari pelajaran dari kelas 1 kelas 2 hingga ini nih, kenapa kalian pengen jurusan itu dulu dijawab reasonnya, baru actionnya lebih istilahnya lebih jelas, lebih clear. Karena ya kayak aku ya, maksudnya aku nggak bisa menjalankan suatu action kalau misalkan reason why-nya itu nggak terjawab dulu gitu. Jadi ya semoga bincang-bincang atau diskusi kita ini bermanfaat ya, dan teman-teman yang menanyakan bisa clear nih jawabannya sama kalian. Jadi bisa nih stepnya why dulu, kemudian actionnya apa gitu. Semoga membantu, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, semoga kondisi kalian baik-baik saja, dan semoga kalian semakin bermanfaat, bersemangat
semakin bersemangat. Aku Rafael Purba, stay bold dan bye-bye.